Gerakan bendera, Bung Adian, itu langkah-langkah yang Anda dan teman-teman lakukan itu selalu radikal. Apakah memang itu pilihan yang disengaja, pilihan yang dirasa masih tetap konteksnya dalam situasi bangsa saat ini? Saya pikir tidak ada salah dan radikalisme itu. Ketika kemudian bendera melempari kedutaan besar Malaysia dengan tinja, ketika Untuk kemudian aktivis-aktivis Anda, mohon maaf, mengencingi pusat bisnis Malaysia di Jakarta, mensweeping orang Malaysia, itu tindakan-tindakan yang menurut Anda memang masih cocok dilakukan saat ini? Untuk 345 orang Indonesia yang rencana akan dieksekusi di Malaysia, melempari kedutaannya itu bukan persoalan besar. Mengencingi perusahaan itu bukan persoalan besar. Bagaimanapun juga mereka merampas nyawa warga negara kita, mereka ambil pulau kita, mereka ambil nyawa saudara kita, mereka ambil budaya kita segala macam. Lalu kita persoalkan lempar, yang paling benar itu lempar granat ke Kedutaan Besar Malaysia. Anda sependapat dengan itu, Bang Fahri, pilihan-pilihan perjuangan yang dilakukan termasuk lewat cara-cara seperti itu? Ya, kalau kita bicara sistem, ada kebebasan, ada demokrasi, ada juga hukum. Semua kebebasan kita itu diatur dan dibatasi oleh hukum. Kalau tindakan kekerasan itu menjadi milik individual atau kelompok kecil di dalam masyarakat, itu sebetulnya melanggar hukum dan tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Karena kita platformnya hukum. Bang Adian dan teman-teman merasa bahwa itu bukan, itu hanya tafsir kalau yang berbeda saja. Kalau kita tidak mau percaya kepada hukum, itu kan namanya anarki. Ya kan? Itu boleh saja. Tembak-tembakan itu, tindakan itu menjadi anarki atau tidak anarki bukan karena bentuknya, tapi dia punya tujuan atau tidak. Kalau kemudian ada orang melakukan sesuatu demi tujuannya, anarki tidak. Jadi hukum boleh ditabrak demi tujuan perorangan. Lo tergantung situasi dong. Oh, nggak bisa begitu dong. Nggak bisa begitu gimana? Sama hukum, seperti tidak bisa dong. Hukum ini sudah ada, hukumnya harus di. Memangnya menurunkan Soeharto dengan demonstrasi mengepung gedung DPR itu sesuai dengan hukum. Hukum mana? Tapi itu situasi yang minta gini loh. Jangan lupakan fakta sejarah. Kalau ente memang bagian dari pelaku sejarah itu, tidak ada yang konstitusional saat itu. Ya, kan, orang baru 1 bulan dilantik Soeharto. Kan akhirnya bahwa kemudian kan negara mengundurkan diri. Bahwa kan kemudian juga, tidak dong. Itu kan menyusul. Artinya bahwa tafsir terhadap konstitusional itu ditafsirkan oleh yang menang. Kebetulan aja Soeharto kalah dan dia turun. Kalau dia menang kita yang inkonstitusional, dia konstitusional. Nah, jangan kita perdebatkan itu. Nggak, masalahnya kan di hukumnya sudah ada. Ya kan, Soeharto waktu Bung yang bilang dulu bahwa kalau mau loh yang kita lakukan dulu itu Soeharto juga kan inkonstitusional. Anda mau melakukan apa terhadap Soeharto? Pengepungan DPR, demonstrasi serentak di banyak tempat dan sebagainya dulu inkonstitusional. Ketika Soeharto, apa yang bilang inkonstitusional? Semua bilang begitu. Tidak. Kan, itu kebebasan. Sekarang kita tafsirkan sebagai kebebasan. Tidak ada larangannya. Dulu ditangkap. Bentuk penangkapan, penyiksaan dan sebagainya menunjukkan bahwa negara menafsirkan saat itu demonstrasi sebagai tindakan inkonstitusional. Itu kan negara yang kita lawan bersama. Berikutnya kemudian Soeharto turun. Yang inkonstitusional itu kemudian kita tafsirkan menjadi konstitusional. Kalau kemudian ada aparatur negara yang mempertahankan kebijakan negara yang kita anggap salah, tapi dia mempertahankan itu dan menangkap kita biasa-biasa aja, nggak persoalan besar itu buat kita. Itu resiko perjuangan, konsekuensi. Apa salahnya? Artinya dulu itu banyak sekali kawan-kawan kita yang ditangkap oleh Soeharto, yang kemudian sekarang menjadi anggota parlemen, dan itu sah-sah saja gitu loh. Oke, pilihan perjuangan dan tampaknya masih konsisten masing-masing di sini. Saya ingin kita menutup dengan memberikan semacam bukan petuah, tapi lebih ke apa yang harus diingat oleh gerakan mahasiswa saat ini yang masih berada di kampus-kampus. Kalau memang masih mau terus konsisten menyuarakan hati nurani rakyat, apa yang harus mereka ingat? Saya mulai dari Anda, Bang Fahri. Kan begini, pada awalnya kita lahir ke dunia ini kan sendirian. Dan kita akan kembali itu kan sendirian. Itu sebabnya pilihan kelompok sebetulnya dalam nuansa tertentu sebetulnya pengecut. Kalau mau melakukan pilihan, anggaplah itu sebagai pilihan pribadi. Kalau ada orang lain yang bersama dengan Anda, ikatlah satu perjanjian untuk bekerja sama dengan mereka. Tetapi tetap kita harus mengatakan ini pilihan saya pribadi. Begitulah kita menurut saya dalam persepsi saya terhadap itu. Karena kita kemudian tidak boleh cengeng dengan pilihan orang lain. Orang lain mau masuk kemana, mau jadi apa, mau berleha-leha, dan selama tidak melanggar hukum itu adalah hak dia. Baik, Bang Adian? Kalau yang ingin saya sampaikan sederhana saja. Buat kawan-kawan muda nih. Buat kawan-kawan muda. Pokoknya begini. Kita ditindas dengan segala cara, lawan dengan segala cara. Itu aja. Oke.
Boleh saya tambahkan sedikit asal masih sesuai koridor hukum? Nggak ada koridor-koridor. Oke, Anda tidak percaya dengan hukum jadi susah ceritanya. Bukan persoalan kepercayaan. Ini bukan persoalan pengimanan ya. Oke. Artinya gini loh, kita patuh pada hukum kalau hukum berpihak pada kebenaran, pada keadilan. Kalau tidak berpihak pada situ, lawan aja. Kenapa rupanya? Kantor saya sudah digerebek polisi 2007, saya sudah jadi buronan sekian kali, kita terima itu dengan lapang dada. Ini perjuangan, tapi kalau kita menang, gantian kita tangkap orang. Itu aja. Baik, pilihan ada pada masing-masing orang dan berjuanglah sesuai apa yang diyakini benar. Asal sesuai dengan tidak merusak. Itu tidak merusak apa? Kuncinya tidak merusak. Kalau saya dia harus nggak tekankan mau. itu tidak merusak. Baik, Bang Adian, Napitupulu, terima kasih sudah Iya, hadir di sama-sama. Mata Nasional ini. Bang Fahri Hamzah, terima kasih sudah hadir. Iya. Seru sekali malam ini. Selamat malam. Malam. Sejarah pemuda adalah sejarah revolusi. Pemudalah motor perubahan yang hakiki. Karena pemuda, kesadaran kebangsaan tumbuh seabad lalu di Ibu Pertiwi yang ratusan tahun dijajah bangsa kompeni. Siapa tak takjub? Karena sumpah sekelompok pemuda untuk bersatu nusa, bersatu bangsa, dan bersatu bahasa, maka jadilah Indonesia. Negeri dengan beragam suku dan religi yang sebelumnya tak lebih dari dongeng imajinasi. Pemuda bergerak, mencarikan jalan kemerdekaan. Tanpa pemuda, proklamasi, rapat ikada, atau pertempuran Surabaya takkan pernah terlaksana. Pemuda ada di jalan revolusi yang lain. Ketika sadar, politik terlalu lama menjadi panglima dan ekonomi makin mendekati anarki, pemuda menuntut suksesi. Mereka mendesak alih kepemimpinan nasional dari tangan pemimpin besar revolusi, serta membersihkan politik dari anasir kiri. Pemuda di setiap angkatan berpandu semangat zaman. Meletusnya peristiwa Malari sejatinya adalah ketidakpuasan anak negeri terhadap modal asing yang merusak ekonomi. Sekali lagi, pemuda menjadi penyambung revolusi. Pemudalah yang menduduki gedung DPR MPR, mendesak rejim untuk lengser, dan menjadi pengawal resmi atas orde reformasi. Benar kata Bung Karno, 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, maka berikanlah aku 5 pemuda agar dapat mengubah dunia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, Mengaku bertumpah darah yang satu. Air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan Bahasa Indonesia.